Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sebelum kita memulai agenda hari ini, agenda hari ini, baiknya kita berdoa dulu, Bismillah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, berada selesai. Waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Nurul. Oke, terima kasih Arif sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka rutinitas kegiatan aktivitas kita masih menyempatkan pada siang hari ini yaitu rahis ya. Mudah-mudahan kajian rahis kita dalam rangka kita mempelajari Al-Quran, tahsin Al-Quran dan tajwid, terus memperbaiki bacaan-bacaan kita untuk lebih baik lagi. Sebelum kita masuk kepada tahsin Al-Quran, ya, saya menyinggung sedikit tentang agenda rahis yang sedianya sudah kita bicarakan pada beberapa minggu lalu. Yang pertama, proposal sudah saya sampaikan kepada pihak sekolah, tetapi karena ada beberapa agenda penting dalam rangka persiapan yang dilakukan oleh sekolah kita untuk tatap muka ya pada tanggal 29 bulan ini kalau tidak salah ya. Jadi ada informasi tentang penunjukan percontohan sekolah di Jakarta Timur, yaitu sistem shifting ya. Nanti mungkin perwakilan kelasnya akan dihubungi oleh Bapak Ibu wali kelas untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Begitu informasi yang saya dengar. Nah, karena hal itulah agenda penting di Rahis yaitu memperingati peristiwa Isra Mi'raj agar bisa menjadi teladan buat kita sebagai bekal kehidupan kita juga, itu dipending oleh keputusan kepala sekolah ya. Akan tetapi bukan berarti kegiatan-kegiatan yang lainnya juga tidak berjalan. Maka agenda Rahis pada hari Rabu dan hari Jumat sebagaimana yang sudah disepakati oleh teman-teman Rahis terus dilakukan berapapun pesertanya. Jangan kendor karena pesertanya terus-menerus berkurang. Jangan. Kata ulama, dalam sebuah kesuksesan itu karena adanya sikap istiqomah atau usaha yang istiqomah terus-menerus. Maka perlu seorang penuntut ilmu itu ya, selain dia mengamalkan apa yang sudah dia dapat, dia riyadhahkan itu, maka sedikit apa yang disampaikan dari materi-materi para guru dipraktekkan dalam kehidupannya sehingga itu menjadi ilmu yang menjadi bekas, yang menjadi buah. Tapi kalau tidak pernah dipraktekkan dalam kehidupan, hanya materi tapi tidak pernah mencoba praktek dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada nilai-nilai keberkahannya. Kata ulama, al-istiqomatu
khairun min alfi karamah. Ya. Istiqomah itu usaha yang terus menerus. Ya. Itu jauh lebih baik daripada 1000 keramat. Banyak orang-orang yang memiliki doa-doa keramat. Para wali, para kiai, para guru, orang tua pun demikian. Ketika kita mengambil keramat mereka, maka 1000 keramat yang kita kumpulkan dalam sebuah tujuan kebaikan dalam kehidupan kita, itu ketika dibandingkan dengan 1000 dengan istiqomah yang kita lakukan terus menerus, usaha yang kita lakukan, itu jauh lebih baik. Nah, maka seberapapun organisasi Rohis ini ada, maka kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melakukan sebuah pembelajaran, kita telah melakukan sebuah ikhtiar dalam usaha menuntut ilmu kita, sehingga istiqomah itu akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai muqaddimah bahwa rangkaian daripada bulan Rajab yang sudah berlalu, ya, ada sebuah peristiwa Isra wal Mi'raj, dikaitkanlah lagi dengan sebuah redaksi hadis bahwa Syahrul Rajab adalah Syahrullah, bulannya Allah, atau dalam makna lain Syahrul Hurum, Syahrullah, bulan-bulan yang diharamkan adalah bulan haram. Ada 4 bulan haram, itu adalah bulannya Allah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang yang bertikai pada bulan-bulan haram. Ya, kita dianjurkan untuk terus memperbanyak dalam tazkiyatun nafas kita. Nah, maka bulan haram itu salah satunya yang 4 itu, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan 11, bulan 12, dan bulan 1. Itu berurutan dalam rangka bulan hurum. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang terjadi dan kemuliaan-kemuliaan terjadi pada hari-hari penting di bulan hurum tadi. Termasuk juga Rajab, di mana ada peristiwa penting yaitu Isra dan Mi'raj. Yang berikutnya setelah kita memperingati bulan Hurum tadi, kita masuk kepada bulan Sya'ban. Hari ini sudah masuk tanggal 3 ya, bulan Sya'ban. Ntar malam berganti kepada tanggal 4 bulan Sya'ban. Dan dalam redaksi lanjutan hadis yang tadi, Syahrul Sya'ban Syahrun Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi. Mengapa demikian? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita memperbanyak membaca sholawat di bulan ini. Karena perintah daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima adalah Allah sendiri yang mengucapkan sholawat dan salamnya kepada ciptaannya yang teragung adalah Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikhususkan kepada orang-orang yang beriman untuk membaca sholawat dalam kesibukan kita, apalagi dalam kesendirian kita. Banyakin baca sholawat bulan-bulan ini, sehingga pada hari yang dinantikan di mana kita meminta pertolongan, ya, yaitu syafaat Nabi kita Nabi Muhammad, insya Allah kita dapatkan. Karena apa? Karena di dunia kita telah mengucapkan sholawat dan salam kita kepada beliau, insya Allah. Dan setelah bulan Sya'ban akan datang bulan yang sangat ditunggu-tunggu sebagai kedatangan tamu agung, yaitu Syahrul Ramadan. Mana Syahrul Ramadan kemuliaannya? Banyak kemuliaannya. Kata Nabi, Syahrul Ramadan Syahrul Ummati, adalah bulan umatku. Karena pada bulan itu kelipatan-kelipatan nilai-nilai ibadah
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat akhir zaman ini, yaitu umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan hikmah daripada rangkaian bulan Hurum, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan bisa kita tingkatkan dalam nilai-nilai prestasi kita di sekolah, baik yang akademik ataupun yang non akademik. Nah, itulah kita tujuannya berorganisasi, agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang mungkin tidak disampaikan di kelas, kita bisa disampaikan di kelas rohis. Baik, itu saja sebagai materi pembuka ya dan motivasi. Sekarang silahkan buka Al-Qur'annya, kita baca lanjutan surah Al-Baqarah. Sudah siapkan mushafnya? Reza, Arif, sudah siap mushafnya? Zulfa, Asep, Kemal? Itu apa? Silakan dibuka aja kameranya, biar rekaman rohis ini terdokumentasi dengan baik. Karena hari ini saya rekam hari ini. Udah lama saya nggak update rekaman nih, nah, sehingga nanti kegiatan ini dapat dinikmati oleh teman-teman pada hari-hari yang belum bisa ikut. Zulfa, silakan dibuka kameranya. Asep, Kemal. Maaf Pak, saya ngambil mushafnya dari HP jadi nggak bisa ngebuka kamera. Oh, nah, emang lagi di luar. Bukan, ini Asep Pak. Asep lagi di luar. Iya Pak. Ya, oke. Karena ngambil mushafnya dari HP, maka ada kendala dari videonya. Kemal gimana Kemal? Ya Pak, sebentar Pak. Oke, kita baca muqaddimah dulu ya sebagai pembuka daripada pelajaran kitab Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kita bermunajat kepada Allah agar kita dapat mengambil manfaat daripada susunan kitab yang beliau karang untuk kita membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu tajwid. Al-Fatihah li ruwa'illah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bihi salafun salih summa ila ruhi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Baik, sekarang saya mau lanjutkan bacaannya. Saya baca satu ayat. Masih ingat bacaan terakhir kita surah Al-Baqarah ayat berapa? Rip? Masih ingat? Asep? Sepuluh. Ini 10 sih. Oke, baik, saya baca satu ayat 11 berarti nanti dilanjutkan kita baca satu ayat ya. Mudah-mudahan yang kita baca pada hari ini Allah berikan keridhaan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
qalu innama nahnu muslihun. Pada ayat yang 11 ini ada tanda waqaf lam alif ya. Kalau napasnya tidak cukup boleh berhenti, tapi dianjurkan ini la taqif, berarti jangan berhenti ya. Saya ulang kembali bacaannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Boleh dilanjutkan Asep? Ayat yang ke-12. Ayatnya pendek, baca 2 ayat Asep. Maaf Pak, dari gimana Pak? Baca ayat 12-13 karena ayatnya pendek. Yang ayat 12 kamu baca 2 ayat. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Oke, terima kasih. Biar lebih efektif, langsung Bapak betulkan saja. Ada yang dibetulkan. Tadi anu minu itu ada hamzah ya, pada waw di atas huruf waw ada hamzah sukun, hamzah mati, maka dibacanya ditekan anu minu kama gitu ya. Qalu anu minu kama amanas sufaha. Oke, mudah-mudahan jadi perhatian ya buat Asep. Ya baik Pak, terima kasih. Lanjut Zulfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kameranya dilurusin, Pak. Kameranya dilurusin. Oke. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Oke, bagus ya. Yang tergesa-gesa membacanya santai saja karena kita tahsinul Quran, memperbagus bacaan Al-Quran dari sisi tajwidnya. Yang berikutnya saya ke Kemal. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Satu lagi, Bang. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rajihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Bagus ya, Mas tergesa-gesa membacanya, tidak tenang ya. Udah bagus ya, tapi saya mengharapkan ketenangan dalam membaca. Karena kita mempelajari Al-Quran, kalau kita membacanya tergesa-gesa, huruf-hurufnya itu banyak yang terabaikan hak-haknya. Apa contohnya? Huruf sin. Sin kan ada 2. Ada yang titiknya 3, shin. Ada yang tidak bertitik, sin. Ada huruf sod, ya, aus.
Nah, maka hak-hak huruf itu harus kita nampakkan sebagaimana yang kita sudah pelajari sifat-sifat huruf dan makharijul huruf. Oke, nggak apa-apa karena ini adalah materi tahsin kita, insyaallah terus diperbaiki bacaannya. Kemal. Lanjutnya Arif. Ya, tadi terakhir ayat berapa? Ayat lu, berarti nggak nyimak dong Arif nih. Ayat 16. Berarti 17. Masaluhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzina istawqada nara falamma adaa'at ma hawla dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Oke, terima kasih. Saya langsung betulkan. Masaluhum kamasalil ladzi, nggak ada nunnya. Arif. Jadi masaluhum kamasalil ladzinas. Nah, itu alladzi langsung kepada sin. Masaluhum kamasalil ladzis. Ya, ladzis tauqada nara. Ra-nya kita baca tauqada nara. Kita langsung kepada mad iwad saja, ya. Tauqada nara, panjangin, boleh panjangnya satu alif boleh, ya. Harusnya ron kan. Kalau kita wasol gimana, boleh nggak Pak? Boleh. Itu kan ada tanda waqaf jim. Waqaf jim apa? Jaiz, artinya boleh melanjutkan bacaan. Kalau napasnya cukup, masaluhum kamatsalil ladzis tauqada naran fa, dibacanya samar, dibacanya ikhfa, ya. Kalau berhenti maka dibaca mad iwad. Ingat ya, kalau ada fathatain kemudian diberhentikan pada bacaan itu, ada huruf madnya alif, maka dibacanya mad iwad. Panjangnya berapa? Boleh dibaca satu alif atau boleh juga 2,5 alif. Kalau yang penting continue lah ya. Ayat-ayat yang kita baca yang penting istiqomah. Panjangnya satu ayat satu alif semua. Untuk mad asli seperti itu juga. Yang berikutnya falamma. Nah, ada hukum mim tasdid. Mim yang berharokat tasdid itu membacanya ditekan. Falamma, panjang. Karena apa? Karena ada tanda bendera dan diikuti hamzah atau diikuti alif. Itu mad jaiz munfasil. Berapa lama panjangnya? 2,5 alif atau 5 harokat. Falamma adaat. Nah, itu ada tanda harokat panjang juga, bendera juga. Bedanya apa sih? Bedanya yang ada'a mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Kalau falamma ada'a, ya, itu mad jaiz munfasil. Jadi ada mad wajib, ada mad jaiz. Bedainnya alif atau hamzahnya setelah benderanya. Kalau hamzahnya ada pada kalimat yang di awal, maka satu kalimat itu maka dibaca mad wajib muttasil. Kalau hamzahnya atau alifnya ada kalimat setelahnya, maka dia disebut mad jaiz munfasil. Ma haulahu, hu kita baca panjangin, ya, panjangin. Kenapa? Dummahnya terbalik, ya, ada harokat yang dibaca panjang, ada huruf yang dibaca panjang. Nah, kalau ini lempengannya harokat, ya. Harokat yang dibaca panjang itu ada 3. Ada hamzah, ada fathah berdiri,
Ya, contohnya amanu, a-nya alifnya ada alif harokat berdiri. Haulahu, hu-nya itu dibaca panjang karena dumah terbalik. Ada lagi misalnya kasrah berdiri ya, rasulihi misalnya. Atau nanti kita akan ketemukan pada contoh-contoh yang lain. Misalnya fihi ada harokat kasrah berdiri. Maka dibaca panjang. Berapa lamanya? 1 alif ya. Nah, itu mungkin yang menjadi perbaikan, dan juga hukum nun matinya dinampakkan. Kalau kebetulan dia berharokatnya ketemu huruf izhar, maka hukum nun mati atau tanwinnya ditampakkan, bacaannya menjadi izhar halqi. Yang selanjutnya Hafiz, silakan Hafiz. Ayat 18. Tes Pak, tes dengan Pak. Ya, jelas. Nah, videonya dinyalain sih. Oke Pak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Lanjut Pak. Terus satu lagi. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazarul maut. Maut. Matiin aja. Mauti jadi maut. Terus? Lanjut. Wallahu muhitum bil kafirin. Oke, makasih. Baik, saya ulas langsung biar jadi perbaikan. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ingat, hukum tasydid itu hanya ada 2 huruf. Huruf gunnah pertama mim, huruf gunnah nun. Maka pada 2 huruf ini kalau ada harokat tasydid itu harus dibacanya dengung. Summum gitu ya. Atau huruf nun inna. Huruf-huruf yang lain yang 28 huruf selain 2 itu ya dibaca biasa aja, dimatikan misalnya. Alla misalnya kan. Atta nggak perlu dibaca atau atta ya, harus digentak saja. Bedain. Yang berikutnya adalah jangan ragu-ragu kalau kita mau baca dengung ya. Bukmun ya, itu kan izhar ya. Bukmun tanwin bertemu huruf halqi ain ya. Huruf halqi sudah kita pelajari pada Tuhfatul Atfal. Itu ada 6, 2 bagian bawah, 2 bagian atas, 2 bagian tengah. Ain adalah huruf halqi yang bagian tengah, ain dan ha. Maka bukmun yung, nah tanwin ketemu huruf fa ikhfa. La yarji'un kita baca yang disebut mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Kenapa? Karena huruf terakhirnya itu berharokat fathah, kita matikan ya. Sebelum huruf yang terakhir itu ada huruf mad, yaitu waw. La yarji'un gitu. Yang terakhir siapa? Reza. Masih ada siapa lagi yang belum baca? Zelpa udah, Reza belum? Ya, silakan. Iya Pak. Nyalain Za, kamera Za. Siapa? Yakadul mar'u
أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Oke, cukup. Ya, Reza bagus. Bapak ingatkan kembali ya teman-teman, perhatikan juga al-waqfu wal ibtida. Ya, tandain aja, tandain. Kan waqaf itu ada 6. Sudah kita pelajari juga kan. Waqaf ada 6. Maka ketika kita menemukan waqaf qalla atau al-waqfu aula, qaf dan lam itu lam kecil, maka disebutnya al-waqfu. Al-waqfu apa sih? Waqaf, wajib berhenti. Aula, lebih utama. Maka kita utamakan berhenti pada posisi itu. Contoh. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Walaupun napas kita panjang, kita menghargai jasa ulama telah membuat sebuah wakaf ini. Ya, zaman dulu mungkin nggak ada. Ya, ketika Al-Quran pertama kali dibukukan itu belum ada wakaf. Tapi sudah generasi para ulama dimuatkanlah metode untuk orang lebih memudahkan membaca Al-Qurannya. Maka berhenti pada lafaz yang berwaqaf qalla. Kalau waqaf lam langsung aja boleh. Ya wasol, boleh wasol. Nah, penekanannya kepada Reza adalah tadi pada huruf wa idza azlama. Huruf zal dan zo itu agak satu sifat. Ya. Yang zal di ujung lidah. Wa idza za. Kalau zo az, ya mulutnya itu agak memunyung ke depan. Az. Wa idza awlama alaihim qamu. Nah, begitu. Syai'in qadir. Ya, ikhfa'nya kita ukurannya 2,5 2,5 alif lah, atau mungkin kita sepakati aja lah ukuran kita membaca dengung atau dengan membaca samar itu panjangnya 1 alif atau 2,5 alif. Kita sepakati kalau mau pakai 1 alif 1 alif. Syai'in qadir. Jangan dibaca syai'in qadir. Itu belum dapat ikhfa'nya. Ya. Harus ada ketelitian dalam kita mendengar bacaan seseorang. Jadi nanti akan semakin kita mendengar atau membaca secara sendiri, oh ini kurang di samarnya gitu. Itu karena kebiasaan biasanya nanti. Yang terakhir tadi ada masuk lagi. Oh, hilang ya. Siapa tadi terakhir hilang ya? Oke, nggak nampak lagi. Oke, saya akan share screen Tuhfatul Atfal yang ada saya coba kirimkan di Classroom ini. Kita cukupkan pada ayat yang ke-20 ya. Ditandain, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada program lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Kita lanjutkan serial tentang kita mempelajari kitab Tuhfatul Atfal ya, atau kitab yang memuat tentang tajwid
dengan bait-bait syair, dengan bait-bait nazom yang telah dibuat oleh pengarang kitabnya Sulaiman Al-Jamzuri. Pada beberapa pekan yang lalu sudah saya sampaikan hukum yang disebut an-nunus sakinatu wat tanwinu. Hukum nun mati ya ataupun tanwin. Ini sudah kita pelajari, ada 4. Yang pertama ada izhar halqi, yang kedua ada idgham. Idgham dibagi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa hakiki. Ya, atau ikhfa saja boleh, ikhfa hakiki juga boleh. Saya akan lantunkan nazamnya, pembahasan tentang poin nomor berapa kemarin kita belum baca. Wasani idghamun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun. Mana nadanya saya lupa. Wasani idghamun. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmiluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warasum makairanna. Ya, jadi dibaca 4 syair ya. 4 bait dibacanya biar iramanya itu lantunannya nyambung. Wasani idghamun bi sittatin atat, dan yang kedua itu idgham. Idgham ada 6 huruf idgham yang kita ketahui ya. Yang pertama 4 masuk kepada idgham bi gunnah, ya, mim, nun dan waw. Yang bagian kedua lam dan ro. Nah, maka pada kalimat ini ada beberapa yang harus kita baca dengung, yaitu 4 huruf ketika nun mati bertemu yang 4 huruf. Contoh tadi pada kalimat yang dibaca ya, pada ayat-ayat yang telah kita baca, saya coba contohkan di sini. Ayat ke-19. Au qasayyibim minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaji. Nah, itu idgham tuh semua tuh. Zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna. Nah, itu idgham semua. Ya. Tun wa dun wa quyya. Itu idgham. Maka dibaca dengung semuanya. Nah, sementara ketika kita membaca hukum idgham bila gunnah, lam dan ro, dia tidak perlu dinampakkan dengungnya. Karena memang tidak butuh dengung. Contohnya apa? Pada ayat sebelumnya 17. Ya. Ayat yang ke-7, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, ayat yang terakhirnya kalimat yang terakhirnya wa tarakahum fi zulumatin la. Nah, dia cukup dibaca fi zulumatil la yubsirun. Tidak boleh dinampakkan dengungnya karena memang tidak butuh dengung. Begitu juga huruf ro. Nah, huruf ro itu dalam bahasan Tuhfatul Atfal ini karironnah. Sifat hukum ro itu ada, huruf ro itu ada 3 cara membacanya. Pertama, kita mengenalnya dengan tarqiq, tipis. Yang kedua, tafkhim, tebal. Maka ketika huruf ro berharokat mati, dia di depan huruf ro-nya itu berharokat fathah. Contohnya ar.
itu dibaca tafkhim. Ir itu dibaca tarkik. Maka ketika ro sukun atau ro mati sebelumnya berharokat kasroh, dia wajib dibaca tarkik. Hukum ro itu hanya ada dua, boleh dibaca tafkhim ketika fathah dan dummah. Ketika berharokat kasroh, harokatnya dibacanya tarkik. Nah, itulah yang disebut di sini kariron, bergetar ketika kita membaca huruf ro. Ar, ur, ir, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita baca dalam perbaikan-perbaikan yang kita melalui tahsinul Quran ini akan menambah pengalaman kita di dalam interaksi membaca Al-Quranul Karim. Mungkin itu saja dulu ya sebagai materi program kita pada bahasan hukum nun mati sampai pada hukum idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Insyaallah kita sedikit-sedikit membacanya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi cara membacanya bait-bait ini 4 yang kita baca ya. 4 bait. Wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmiluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Nah, hurufnya biyanmu, ya, nun, mim, waw. Ini yang disebut huruf gunnah atau bi gunnah. Itu ya. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warrasum makariranna. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan wasalisul iqlabu indal ba'i, yaitu yang hukum nun mati atau tanwin ketika berhuruf ba ya, atau disebut iqlab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman yu'ta biha man qara'ahal ma'rifata birrahman wal hibza bil Qur'an wal fasahata fil lisan waz ziyadata fi hubbil furqan wal fahma bi asrari kalamil mannan war rizqa min kulli jihatin wa makanin wa salamata min fitanid dunya ila yaumi ba'sil insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong diingatkan teman-teman semua, ayo nih sudah mendekati bulan Ramadan. Insyaallah nanti kita akan buat kajian serial tentang tajwid khusus Tuhfatul Atfal ini biar teman-teman di 69 ini memiliki dasar ilmu tajwidnya. Ya, mudah-mudahan pengalaman tersendiri dalam kita mempelajari kitab-kitab para ulama kita kaitkan dengan pembelajaran di umum kita di SMK. Ini langka ya, langka. Tidak ada di sekolah-sekolah lain, maka saya menggagas buat teman-teman rohis, ayo kita coba kenalkan sedikit-sedikit kepada siswa-siswi teman-teman kita agar dalam mempelajari Al-Quran pakai dasar-dasar tajwidnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As you mentioned before, to check the